Kesempatan pada hari ini Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau menggunakan yang terbaik ini untuk Tuhan, supaya 30 menit ke depan hati kami, pikiran kami arahkan kepada Tuhan. Kami letakkan masalah kami letakkan kekhawatiran kami letakkan beberapa keraguan-raguan dalam hati kami, supaya kami diisi oleh firman Tuhan. Seperti sebuah spons yang menyerap air Tuhan, supaya Engkau mengosongkan diri kami pada hari ini. Setiap pikiran yang enggak berkenan kepada Tuhan, setiap kekhawatiran yang ingin menghimpit kami, setiap masalah yang ingin menjatuhkan kami, supaya lewat firman Tuhan ini kami bisa tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu berkuasa, karena firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Dan ketika kami menerima firman itu Tuhan, kami percaya dalam hidup kami juga ada kuasa. Kami percaya Kau memperbaiki pikiran kami Tuhan, sehingga kami yang ragu-ragu kami menjadi yakin. Kami yang sakit kami disembuhkan. Kami yang patah hati, kami yang kecewa, kami yang merasa sendirian. Ketika kami dengar firman Tuhan, kami dihiburkan Tuhan. Kami percaya setiap kesempatan, setiap detik pemberitaan firman itu sangat berharga. Dan kami percaya itu bisa merubah kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasai setiap kami, supaya hanya nama Tuhan saja yang berdaulat dalam kehidupan kami. Supaya lewat hidup kami Tuhan pakai, sehingga dimanapun kami berada, Engkau merubah hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Shalom, silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Tema bulanan tolong ditampilkan, yang bulan Oktober. Jadi supaya semua anak-anak muda di tempat ini bisa tahu apa yang menjadi tema bulanan kita di bulan ini. Kemarin bulan September kita bicara tentang iman, firman, dan ketaatan. Tapi tema bulanan di bulan ini itu berbicara tentang minyak agar pelita menyala. Ya, di layar ini adalah versi bahasa Inggrisnya saudara. Jadi minyak ini yang menjadi rema pribadi dari gembala senior kita dan dituangkan dalam khotbah-khotbah, serta dalam bulan ini kita akan banyak mendengarkan tentang rema ini. Jadi kalau kita tahu tentang minyak, tentang hubungannya minyak dan pelita, kita juga tahu tentang peristiwa 5 gadis bodoh dan peristiwa 5 gadis bijaksana. Sebenarnya kalau saudara-saudara lihat di Matius 25, satu perikop itu dan beberapa perikop-perikop sebelumnya dan sesudahnya, itu Tuhan sedang menceritakan peristiwa atau perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Jadi diumpamakan dengan berbagai kisah, dan salah satunya itu adalah kisah tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Nah, kita sama-sama lihat ayatnya. Dari Matius 25, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyaknya. 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Mari kita bandingkan bersama-sama. Apakah perbedaan dari dua kelompok ini? Dan kenapa predikat itu diberikan? Apa yang berbeda di sini kalau kita lihat ayat 3 dan ayat yang keempat? Yaitu pada minyaknya. Karena dua kelompok ini ada di tempat yang sama, sudah mempersiapkan yang sama, tujuannya juga sama, yaitu ingin menyambut mempelai atau menyambut Tuhan, sama semua. Tapi persiapan yang tidak disiapkan dengan matang dan tidak ada perhitungan, itu menjadi predikatnya itu menjadi bodoh. Jadi bodoh atau pandai itu bukan satu masalah ya. Tapi yang paling masalah itu kalau kita itu tidak berhikmat. Jadi kalau orang pandai tapi tidak punya hikmat daripada Tuhan, dia nggak bisa disebut bijaksana. Malahan kepandaiannya itu seringkali digunakan hari-hari ini untuk menipu orang lain, untuk berbuat jahat sama orang lain karena dia lebih pintar daripada temannya. Dia berpakai trik-trik tertentu dan lain sebagainya, sehingga dia ini menggunakan apa yang ada padanya, kepandaiannya,
itu untuk menipu orang lain. Tapi hari ini ketika kepandaian itu disertai dengan hikmat yang daripada Tuhan, itu merubah seorang yang pandai itu bukan hanya pandai saja, tapi dia juga disebut bijaksana. Maka dari itu kenapa disebut 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Bukan 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar, bukan. Kalau di Alkitab perbandingannya bukan bodoh dan pintar, tapi bodoh dan bijaksana. Yang bodoh itu tidak mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, karena kalau kita lihat dua kelompok ini punya tujuan yang sama kok. Kalau kita lihat kelompok yang lain yang tidak ada di sana, yang tidak disebutkan. Kalau yang tidak ada persiapan saja disebut sebagai gadis yang bodoh, padahal tujuannya sama, sudah bawa pelita juga. Bagaimana dengan orang yang tidak ada di tempat itu? Bagaimana dengan orang yang tidak punya tujuan itu dan lain sebagainya? Bahkan dapat dikatakan jauh lebih bodoh bahkan ya. Tapi di sini bukan masalah bodoh pintar. Tapi kita supaya tahu bahwa kepandaian saja itu tidak cukup. Kepandaian kita belum tentu kita bisa bawa orang dengan kepandaian kita. Tapi kalau kita mungkin orangnya, saya ini biasa kok, saya ini bukan orang pandai, saya bukan orang cukup pinter di sekolah ya, bukan juara 1. Tapi kalau kita punya hikmat dari Tuhan, orang lihat kita beda. Orang bisa menghargai kita meskipun kita bukan yang paling, bukan si paling pintar, bukan si paling yang bagus-bagus itulah. Tapi kalau kita punya hikmat daripada Tuhan, itu orang lihat kita beda. Orang menghargai kita. Dan seringkali Tuhan berbicara lewat hikmat Tuhan itu kepada kita. Maka dari itu kepandaian itu belum cukup. Nah kalau kita lihat hikmat, orang yang paling berhikmat yang ada di dalam Alkitab, salah satunya disebutkan Salomo. Salomo itu waktu doa sama Tuhan ya, Tuhan datang kepada Salomo, kamu minta apa? Kekayaan, umur panjang, atau minta apa yang kamu mau? Tak kasih kata Tuhan. Tapi Salomo ini bilang, enggak aku enggak mau itu, aku cuma butuh hikmat, kebijaksanaan untuk aku supaya bisa ngatur Israel dengan baik. Nah akhirnya Salomo diizinkan Tuhan menulis salah satu kitab Amsal, yaitu kitab hikmat. Yang hari ini kita menjadi dasar firman Tuhan kita pada hari ini. Sama-sama kita lihat Amsal 3, ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Ini dasar dari firman Tuhan kita pada hari ini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi jalan kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Perhatikan ayat per ayat, saudara. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Bukan hanya kepandaian, tapi di sini disebutkan juga adalah hikmat. Berikutnya, 14. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ini emas dan perak ini bicara tentang harta duniawi. Kalau hari ini kita nggak punya harta duniawi, minim-minim kita punya harta sorgawi. Artinya apa? Kita punya hikmat. Tapi di sini dikatakan bahwa hikmat itu lebih baik daripada emas dan permata dan perak dan lain sebagainya. Berarti kalau kita punya hikmat, kita bisa kelola apa yang ada pada kita hari-hari ini. Berikutnya kita baca sampai 18 lebih dulu. 15. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Hari ini kita pengen apa? Mungkin aku pengen jodoh kok. Aku ngejar si A, si B, si C lagi tak doakan. Apakah ini jawaban Tuhan buat aku? Apakah si dia ini pilihannya Tuhan? Dikatakan di sini melebihi dari itu. Apa yang kita inginkan itu melebihi. Jadi hikmat itu melebihi daripada harta, melebihi daripada apa yang kita doakan dan apa yang kita inginkan. 16. Orang paling suka 16, 17, 18. Umur panjang ada di tangan kanannya. Amin, amin, amin. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin, 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 amin. Ya, 17. Ini paling suka orang. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Wah, semua orang hari ini sedang mengejar kebahagiaan. Segala jalannya sejahtera semata-mata. 18 terakhir. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Wah, kita senang sampai yang akhir ini. Oleh karena itu dari ayat 11
sampai 18 yang menjadi dasar firman Tuhan kita pada hari ini, saya bagi menjadi 3 poin. Tolong ditampilkan gambarnya, gambar pertama. Ini bukan niru Pak Fengki, tapi memang ada gambarnya ini. Ini gambar pertama, saya bagi menjadi 3 poin. Jadi poin yang pertama itu ada di ayat 11 sampai 12. Itu bicara tentang didikan firman Tuhan. Berikutnya 13 sampai 15 kita bicara tentang hikmat atau wisdom. Di mana kalau kita punya hikmat, kita bisa disebut orang yang bijaksana seperti 5 gadis itu. Dan terakhir, sama-sama katakan amin. Oh kenceng aminnya, berkat soalnya terakhir ya. Nah kita masuk ke poin yang pertama itu di ayat 11 sampai 12, kita lihat lagi ayatnya per ayat. Yang menjadi pelajaran kita pada hari ini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Didikan itu penting ya, 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Nah, dididik itu tidak enak, tapi itu harus. Oleh karena itu, ketika kita lahir di dunia ini, kita yang pertama kali kita konsumsi itu adalah didikan. Sebelum kita bisa makan nasi, kita sudah dididik, diajari oleh orang tua kita ngomong mama, papa, dan lain sebagainya. Kita ditunjukkan gambar-gambar ya. Ini adalah gambar dog, ini adalah lion, ini adalah kita itu sudah dididik. Jadi pendidikan itu adalah dasar. Nah hari ini firman Tuhan yang kita dengar, itu semuanya itu mendidik kita semua, mengajari kita semua. Dididik gak enak, tapi di pendidikan atau cara Tuhan mendidik, cara Tuhan mengajar firman Tuhan, itu bahasa kasihnya Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi, Tuhan pasti mendidik. Kalau Tuhan mengasihi, pasti Tuhan menegur. Jadi kalau hari ini kita ditegur oleh firman Tuhan, bersyukur. Dan saya berharap hari ini semua ditegur oleh firman Tuhan termasuk saya pribadi. Sewaktu saya menyiapkan materi ini, saya juga kaget. Oh iya, ternyata firman Tuhan yang kita dengar setiap detik itu berharga. Maka dari itu siapapun yang bicara di tempat ini, baik itu sudah profesor, doktor, gembala senior, gembala area, atau orang yang baru bisa bicara di sini. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita mesti hormati firman Tuhan itu, bukan orangnya loh. Jadi sekalipun orang di sini yang ngomong ini mungkin gak enak, mungkin gak jelas, mungkin membosankan, mungkin ngantuk, itu challenge kita. Bagaimana kita bisa menyerap firman Tuhan sampai ke sari-sarinya. Maka dari itu firman Tuhan kita mesti hargai. Mesti fokus kepada firman Tuhan. Karena ini didikan yang mengajar kita. Kalau kita tahu hari ini tangan kanan dan ini tangan kiri, bukankah pengetahuan yang kita tahu hari ini itu karena kita dididik sebelumnya dan kita mendengarkan dan kita melakukan dan kita menerapkan. Yang setuju katakan amin. Maka dari itu didikan ini adalah dasar teman-teman semua. Nah, kita lihat Ibrani 12 ayat yang keempat sampai yang ke-8 lebih dulu. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Berikutnya, 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Berikutnya. Karena Tuhan menghajar, sadis ya, orang yang dikasihinya. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Berikutnya 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, jika kamu harus menanggung penderitaan, jika kamu harus menanggung didikan, jika kamu harus menanggung teguran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Kita semua hari ini dididik, tapi setiap didikan firman Tuhan itu membawa kita tuh untuk bisa punya damai sejahtera. Ketaatan yang kita lakukan terhadap firman Tuhan itu menimbulkan yang namanya damai sejahtera. Kalau hari ini kita kurang damai, mungkin kita kurang taat pada firman Tuhan.
Mungkin waktu kita dididik sama firman Tuhan itu, kita nggak lakukan. Mungkin waktu kita ditegur sama firman Tuhan, kita abaikan. Berikutnya ayat 11 sampai 13. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Nggak ada yang suka, hari ini nggak ada orang yang suka sekolah. Jujur, nggak ada yang suka ulangan. Kalau bisa, aku ini mau sekolah yang nggak ada ulangan, nggak ada ujian. Semua pasti mau begitu, saya juga mau begitu. Yang bisa tuh kalau bisa cuma sekolah ya sudah selesai. Tapi ujian itu menguji apa yang kita pelajari dan tolak ukur bagaimana kita menyerap setiap ajaran yang kita dengar pada hari-hari ini. Berikutnya, tetapi duka cita, betul ya. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi didikan ini membuat kita tuh bisa benar. Didikan ini membuat kita tuh ngerti bahwa ini boleh, ini nggak boleh. Bahwa apa yang harus kita lakukan. Setiap kebiasaan apa setiap pagi yang kita lakukan. Kita pagi bangun tidur, pasti kita sikat gigi. Pasti kita mandi. Pasti kita sarapan dan lain sebagainya. Itu dididik saudara. Kalau kita nggak dididik, kita nggak mungkin lakukan itu. Dan didikan itu menimbulkan kesadaran dalam hidup kita. Sehingga ketika kita tidak diingatkan untuk sikat gigi, kita pasti otomatis kok sikat gigi. Nggak mungkin deh, saya rasa nggak mungkin kita hari ini kita bangun, terus sampai sore ini, aduh aku lupa sikat gigi. Karena itu sudah didikan dan kita serap dalam hidup kita. 12. Berikutnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Sampai yang ke-13. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Jadi didikan firman Tuhan dalam kehidupan kita ini menjadi dasar. Ini menjadi yang fondasinya. Roma 10:17 kalau usah dibuka. Itu sudah hafal. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana cara kita dididik oleh firman Tuhan? Dengarkan firman, perhatikan firman, serap firman itu. Pulang dari tempat ini, pastikan kalian dapat minimal 1 poin yang benar-benar melekat di dalam hatiku. Apa nih Tuhan yang mau bicara sama aku? Tolong ditampilkan gambarnya lagi. Yang gambar kedua. Nah, jadi didikan firman Tuhan itu menjadi dasar iman kita, saudara. Kita lihat Ibrani 12 ayat yang ke-25. Kita bandingkan nanti versi terjemahan baru dan versi bahasa Indonesia masa kini. Ini tetap gambar ini aja gak apa-apa. Nah, teman-teman bisa baca di handphone atau di sebelah sana. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Saya pahami firman Tuhan terjemahan baru ini agak susah. Akhirnya saya bandingkan dengan firman Tuhan dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tolong ditampilkan yang BMK. Ini yang bisa menjadi pelajaran buat kita hari ini. Sebab itu berhati-hatilah. Jangan sampai kalian tidak mau mendengarkan Dia. Dianya D besar loh. Berarti mendengarkan firman Tuhan yang berbicara itu. Mereka yang tidak mau mendengarkan Dia atau firman Tuhan yang datang ke bumi dan menyampaikan berita dari Allah, tidak bisa melarikan diri yang gak dengar firman. Apalagi kita ini yang mendengarkan Dia yang berbicara dari surga, kalau kita tidak mau mendengarkannya, mana mungkin kita bisa luput? Luput dari apa? Dari masalah, dari hukuman. Kalau kita gak dididik sama firman Tuhan dan kita tidak melakukan firman Tuhan, hati-hati loh, firman Tuhan berkata, meskipun gembala senior dapat mimpi, dapat penglihatan tentang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi ingat, kitab Wahyu juga berkata, bisa dihapus. Jadi hari ini jangan kita berkata, oh kan aku sudah ke gereja kok, aku sudah ikut komsel kok, aku sudah pelayanan, dan itu bukan tolak ukur. Tapi hari-hari ini berikan hati kita untuk dididik sama firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku ajar.
Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi didikan firman Tuhan itu tujuannya untuk supaya kita bisa bertobat. Didikan firman Tuhan yang kita dengar itu menjadi dasar iman kita. Dasar iman kita ini yang menjadi kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita bicara tentang hikmat. Amsal 3, 13-15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Jadi bukan hanya kepandaian, hikmat itu juga penting. 14. Karena keuntungannya kalau kita punya hikmat, kalau kita punya kepandaian, melebihi keuntungan perak. Dan hasilnya melebihi emas. 15. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jadi supaya firman Tuhan hari ini menyadarkan kita hari ini. Kalau kita lagi mengidam-idamkan sesuatu, ada impian cita-cita kita, hikmat itu di atas itu. Jadi hikmat atau wisdom itu penting dalam kehidupan kita. Maka dari itu 5 gadis bijaksana, kalau bahasa Inggrisnya wise, itu dari akar katanya wisdom. Hikmat. Sangat berharga. Yakobus 1 ayat 5 sampai yang ke-8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita hari ini gak doa minta hikmat sama Tuhan. Kita lebih, hari ini seringkali kita cuma doa tanya jawaban Tuhan. Itu saya lakukan juga kok. Tuhan mau A atau mau B? Tuhan mau saya mau gini atau gitu? Kita gak pernah minta Tuhan supaya Tuhan berikan saya hikmat. Supaya lewat hikmat Tuhan itu saya bisa menentukan apa yang jadi keputusan Tuhan. Nah kita doanya hari ini kita tanya, Tuhan A atau B? Si A atau si B? Kalau tentang jodoh. Kita selalu tanya begitu. Dan waktu Tuhan jawab bukan si A si B tapi si C jawabannya. Kita nawar sama Tuhan. Loh kok bukan si B Tuhan? Kita kecewa sama Tuhan. Sama juga dengan kita hari ini. Kita doa sama Tuhan. Tuhan mau saya ngapain? Tuhan mau saya buat apa? Apa visi Tuhan dalam hidup saya? Ini atau ini? Waktu Tuhan jawab kita seringkali kecewa. Karena kita selalu tidak memiliki hikmat itu dalam hidup kita. Yang kita minta bukan hikmat tapi yang lain. Nah hari ini saya mau ajak kita semua supaya kita berdoa sama Tuhan. Itu kita minta hikmat sama Tuhan. Dalam kita menghadapi masalah, kita cuma duduk, tenang, menyerap firman Tuhan dan kita berdoa, Tuhan aku mau punya hikmat seperti yang Kau berikan kepada Salomo. Sehingga apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Supaya Tuhan jawab, kalau Tuhan jawab yang B atau yang C atau yang Z, kita bisa nerima. Karena hikmat itu punya pengertiannya sendiri dalam hidup kita. 6. Berikutnya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi saudara, hikmat itu punya hubungan yang erat dengan iman. Hikmat itu dapat diartikan sebagai tuntunan dan arahan Tuhan dalam kehidupan kita. Hikmat juga memunculkan yang namanya pengertian. Dan dapat dikatakan bahwa hikmat itu mampu menerjemahkan iman kita dalam sebuah pengertian. Ya. Kita butuh hikmat Tuhan dalam menyingkapi suatu masalah agar kita tidak kecewa. Jadi lewat hikmat yang kita peroleh daripada Tuhan itu memunculkan pengertian. Pengertian tertentu. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu hal, hikmat Tuhan berkata demikian, kita bisa ngerti. Jadi hikmat itu penting. Nah kalau saya lihat gambarnya yang berikutnya, wisdom atau hikmat itu memunculkan namanya tindakan iman. Kalau didikan firman Tuhan itu menjadi dasar iman, tapi hikmat ini juga memunculkan namanya tindakan iman. Bukan hanya dasar, tapi kita bisa bertindak. Contohnya ya, ada beberapa contoh ini. Saudara ingat tentang kisah anak kepala rumah ibadat.
Yairus namanya. Hari itu Tuhan baru saja mendarat ya, nyebrang gitu, baru saja mendarat. Kemudian orang yang pertama kali datang kepada Tuhan itu adalah Yairus. Dia datang tersungkur di kaki Tuhan dan dia berkata apa? Tuhan, anakku sakit, hampir mati. Datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia sembuh. Itu kata Yairus. Bagaimana dia bisa mengundang Tuhan, bagaimana dia bisa berkata kepada Tuhan, letakkan tanganmu. Itu kan sebuah pengertian yang muncul daripada hikmat kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika dia punya iman sama Tuhan, hikmatnya itu menerjemahkan imannya itu loh. Jadi dia bisa minta tolong kepada Tuhan, dia punya konsep, letakkan tanganmu masih sembuh kok. Itu tentang Yairus. Kedua, setelah peristiwa Yairus itu, tiba-tiba datanglah seorang wanita yang pendarahan ya, 12 tahun. Ingat ya, di dalam hatinya dia diem-diem, ya mungkin dia gak mau nyetop Tuhan, karena dia tahu mungkin Yairus ini lebih gawat, anaknya mau mati. Dia kan 12 tahun pendarahan, dia sakit, dia menderita, tapi kan gak urgent gitu loh. Yang lebih urgent anaknya Yairus. Sehingga kepercayaannya kepada Tuhan menimbulkan tindakan iman. Apa itu? Asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Loh, bagaimana dia bisa berkata demikian atau berpikir demikian? Padahal Tuhan gak pernah ngomong kan, Tuhan gak pernah ngajarkan jubahku ini kalau kamu jamah bisa sembuh loh. Gak pernah loh. Tapi imannya kepada Tuhan, ketika ada hikmat itu juga, itu bisa menerjemahkan. Jadi hikmat ini membantu kita menerjemahkan iman kita dalam bentuk tindakan. Yairus bisa ngomong sama Tuhan, datang letakkan tanganmu. Bagaimana dia punya konsep letakkan tangan? Karena hikmat itu yang menerjemahkan imannya menjadi satu tindakan. Wanita pendarahan 12 tahun juga sama. Hikmat yang ada dalam dirinya, yang daripada Tuhan, menerjemahkan kepercayaannya. Sehingga dia berkata, asalku jamah saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dan akhirnya sembuh juga. Satu lagi, hamba perwira Kapernaum. Bahkan ketika dia berdoa, ini hambaku sakit Tuhan, kasihan dia. Tuhan mau, ya mari kita datang ke rumah kamu. Apa kata hamba perwira itu? Stop, jangan. Aku ini seorang pimpinan. Ya, atasku ini aku punya pimpinan, aku juga pimpinan, dan aku juga punya bawahan. Waktu aku bicara sama bawahanku, kamu pergi, dia pergi. Dia datang. Jadi Tuhan tidak perlu datang ke rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh. Loh, dari mana itu semua? Hikmat dari mana? Dari Tuhan. Didikan firman Tuhan melahirkan iman. Iman ini kalau disertai dengan hikmat daripada Tuhan, kita bisa terjemahkan iman kita dalam sebuah tindakan. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Dia berkata, sembuh akhirnya kan hamba perwira itu. Jadi hikmat ini sesuatu yang sangat berharga. Kalau kita tidak punya hikmat, seringkali kita nggak ngerti apa yang jadi isi hati Tuhan. Dan seringkali kita kecewa sama pilihannya Tuhan. Tuhan, saya maunya ini, kok saya dikasih yang ini. Saya sudah melayani, saya sudah bayar harga, keluarga saya kok masih berantakan. Saya sudah pelayanan tapi kok ekonomi saya belum ditolong Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah gila-gilaan sama Tuhan tapi kok saya belum dapat jodoh dan lain sebagainya. Entah apa yang kita doakan itu. Tapi hikmat yang ada daripada Tuhan itu membuat iman kita ini menjadi teguh. Menerjemahkan iman kita dalam sebuah perilaku. Sehingga ketika kita belum ditolong Tuhan, kita tetap bisa melayani Tuhan. Ketika kita belum disembuhkan Tuhan, kita tetap percaya sama Tuhan. Ketika kita belum mendapatkan apa yang kita doakan, bibir kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, ini yang paling dinanti-nanti. Amsal 3, 16-18. Bicara tentang berkat ini. Umur panjang ada di tangan kanannya. Biasanya kalau orang ulang tahun itu seringkali kasih ayat itu ini. Happy birthday bro. Amsal 3, 16, 17 biasanya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Saya nggak banyak bahas tentang ini.
Gambarnya yang terakhir. Jadi berkat itu adalah buah iman. Ya dong, kita lakukan sesuatu pasti ada buahnya dong. Tapi ingat, buah iman itu umur panjang yang kita terima, berkat yang kita terima, jangan hanya kita habiskan untuk diri kita sendiri. Karena kita lahir di dunia ini bukan untuk kita sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar kita, bahkan untuk Tuhan. Jadi semua berkat yang kita terima, kembalikan kepada Tuhan. Engkau punya banyak waktu, kasih waktumu sama Tuhan. Mungkin saya masih sekolah kok, saya belum bekerja, saya nggak punya uang, saya nggak bisa kasih uang ke gereja, nggak apa-apa. Kasih tenagamu, kasih pikiranmu, kasih idemu, bantu pekerjaan Tuhan. Yang sudah punya ya kita bicara lain, beri. Tapi hari ini firman Tuhan berbicara tentang ini. Minyak itu penting. Orang yang bijaksana itu karena dia mengandalkan hikmat Tuhan. Sehingga lewat hikmat itu dia dituntun. Gak ada yang nyuruh 5 gadis bijaksana itu untuk bawa minyak. Tapi lewat hikmat yang dia terima, dia bisa terjemahkan dalam tindakan. Makanya dia bertindak seperti itu, dia bawa minyaknya. Meskipun entah Tuhan datang lebih awal, minyaknya guna gak berguna, tapi dia ada satu tuntunan untuk melakukan itu. Nah yang bodoh, apakah ada di tempat yang salah? Enggak, yang bodoh di tempat yang sama. Tujuannya sama, maka dari itu ini beda-beda tipis saudara. Hari ini kita mesti mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Karena kadang-kadang kepandaian saja itu nggak cukup. Masih bisa miss, tapi hikmat Tuhan itu bukti bahwa Tuhan menuntun hidup kita. Penutupnya ya, kita belajar dari kisah tokoh yang kedua. Yang penuh dengan hikmat, ini penutup sudah. Daniel itu orang yang dikatakan 10 kali lebih pintar daripada orang-orang sebangsanya. Daniel 1 ayat 3 sampai yang keempat. Lalu raja bertitah kepada Aspenas. Jadi ini kondisinya Israel sedang dijajah oleh Babel. Kemudian Raja Nebukadnezar itu bertitah kepada Aspenas, itu kayak pimpinan di sana, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat yang keempat. Ya ini orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. Nah ini mesti kita persiapkan. Jangan kita hari ini berkata, loh kan banyak kok Kris bicara tentang hikmat, jadi saya diem-diem aja deh. Ya yang penting ke gereja. Enggak, ada upaya juga loh nih untuk mempersiapkan itu. Orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik. Ini penting ini. Yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak. Jadi jangan kita berkata yang penting hikmat Tuhan, besok ulangan matematika kita urusan besok. Itu ngawur. Itu. Besok ada ujian ini nggak peduli, kan aku sudah pelayanan hari ini. Itu nggak bisa begitu, tetap kita persiapkan dengan baik. Dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Nah jadi ini kriteria kita hari-hari ini yang harus kita pegang. Selain kita mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Ayat 5. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari. Dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik, sekali lagi ya, harus dididik dan mereka juga mau dididik di kerajaan itu. Didikan kerajaannya, mereka juga mau dididik loh. Hari ini didikan firman Tuhan dalam hidup kita itu penting. Itu harga mati. Waktu kita dengar firman Tuhan, itu kesempatan kita menyerap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda. Ya inilah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ya. Hananya, Misael, dan Azaria. 7. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel, Belsasar, Hananya, Sadrak, Misael namanya Mesak, dan Azaria namanya Abednego. 8. Sampai 7 dulu. Nah, jadi raja memberikan ketetapannya. Sudah menetapkan raja ya. Tapi kita lihat 8 ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja.
Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Sampai sini dulu. Jadi raja menetapkan, ada suatu keputusan raja menetapkan bahwa orang-orang yang dipilih tadi, yang cakap bekerja, perawakannya, berilmu, punya hikmat dan lain sebagainya, sudah dipilih. Raja menetapkan supaya mereka ini makan hidangan yang diberikan sama raja. Sudah menetapkan. Tapi Daniel berketetapan. Dia punya prinsipnya sendiri. Bahwa dia tetap ikut didikannya raja. Tapi dia tahu bahwa makanan hari itu dipersembahkan untuk dewa-dewa dan lain sebagainya. Makanya dia minta makan sayur. Kalau teman-teman baca pasal 1 itu. Dan sampai yang menyiapkan makanan itu sampai berkata, "Hah, kamu makan sayur? Nanti kalau kamu kurus, aku yang kena," dia bilang gitu. Tapi Daniel berkata begini, adakan selama 10 hari, coba adakan pengujian 10 hari. Kita yang semua berempat ini, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kita makan sayur. Yang mereka makan daging enggak apa-apa. Dan betul saudara, selama 10 hari, yang makan sayur ini lebih gemuk, lebih sehat perawakannya dan lain sebagainya. Maksudnya apa sih? Daniel berketetapan itu artinya dia melatih diri sesuai didikan firman Tuhan yang telah ia terima. Ketika dia terima firman Tuhan bahwa ini enggak boleh dilakukan, sekalipun raja menetapkan, dia juga berketetapan. Bukan dia menetapkan, bukan, karena dia bukan pimpinan. Tapi dia berketetapan terhadap dirinya sendiri. Untuk melatih sesuai didikan firman Tuhan yang sudah dia terima. Dan apa ketika Daniel sudah berketetapan demikian. Dan Daniel melakukan itu. Ya yang kita lihat ayat yang ke-9 itu. Tadi tampilkan lagi. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Jadi Daniel ini ketika terima didikan bukan hanya dia terima begitu saja, tapi dia serap sehingga jadi satu ketetapan dalam kehidupannya. Sekalipun raja suruh kasih makanan demikian, itu sudah ketetapan raja, dia juga berketetapan untuk dirinya sendiri bahwa tidak mau menajiskan itu semua. Dan kalau kita lihat kisah berikutnya, sampai Daniel pun juga masuk gua singa. Karena dia punya prinsip. Jadi ajaran didikan firman Tuhan yang sudah dia terima, itu menjadi dasar imannya, gambarnya ditampilkan. Kemudian muncul yang namanya hikmat, sehingga hikmat ini menerjemahkan imannya menjadi tindakan iman. Baru kemudian berkat itu diterima Daniel. Dia menjadi kesayangan. Apakah dia menjadi kesayangan langsung baik? Semua enggak. Dia selalu menghadapi tantangan, samalah seperti Yusuf. Ketika dia masuk sumur, dia di rumah Potifar, dia dipercaya jadi orang nomor 2 di rumah Potifar. Tapi habis itu masuk penjara lagi. Tapi ini bukti penyertaan Tuhan. Jadi makanya ketika di dalam penjara pun Yusuf gak kecewa. Hikmatnya itu menerjemahkan imannya. Jadi dia sekalipun dia dalam kondisi terjepit, terhimpit, gak enak. Dia tetap pegang imannya. Karena dia tahu bahwa ini yang Tuhan mau. Jadi hikmat itu menerjemahkan imannya menjadi tindakan iman. Sehingga bisa meraih namanya berkat atau buah iman itu. 17, Daniel 1:17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka, diuji. Ya mungkin seperti sidang ujian gitulah, sidang skripsi, ya kan? Sama raja diuji nih, bercakap-cakap. Dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi hikmat
itu memberikan pengertian kepada kita untuk bisa melihat kasih Tuhan sekalipun kita dalam penderitaan. Yang setuju katakan amin. Saya undang pemain musik. Firman Tuhan ini saya berdoa supaya kita bisa serap dan terima. Bahwa bagaimana seorang wanita, sekelompok wanita, 5 orang gadis bijaksana itu dikatakan bisa bijaksana karena mereka sudah dididik sama firman Tuhan. Sehingga mereka itu bisa punya hikmat. Sehingga mereka bisa tangkap berkat itu masuk ke dalam kerajaannya. Karena didikan firman Tuhan itu menjadi dasar iman. Sedangkan hikmat itu bisa menerjemahkan imannya menjadi tindakan iman. Dan berkat itu bisa menjadi buah iman yang bisa kita nikmati dan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Hari ini kalau ada di antara kita yang sedang ragu-ragu akan janji Tuhan, kita mempertanyakan, mana Tuhan? Tuhan sudah janji, saya dapat visi seperti ini dan ini. Tapi yang saya alami seperti Yusuf, kok saya ada di dalam sumur? Kok saya jadi budak? Kok saya masuk penjara Tuhan? Tapi biar lagu ini jadi doa buat kita semua. Sekalipun kita gak ngerti apa yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi saya mau ajak kita semua berdoa sama Tuhan supaya Tuhan berikan kita semua hikmat itu. Karena hikmat itu bisa memampukan kita melihat rencana Tuhan. Hikmat itu bisa memampukan kita melihat Tuhan itu baik sekalipun yang kita alami gak baik. Dengan hikmat yang sama itu, kita punya tindakan-tindakan yang mungkin bagi orang gak masuk akal. Tapi itu bisa bawa nama Tuhan dimuliakan. Mari masing-masing saya kepingin kita semua berdoa kepada Tuhan. Ambil waktu sejenak kita merenung. Ambil waktu sejenak kita berkata-kata kepada Tuhan secara dalam, secara lembut. Tuhan gak pernah marah kalau kita marah sama Tuhan. Sekalipun kita ngeluh sama Tuhan, Tuhan tetap tersenyum sama kita. Mungkin hari-hari ini kita diliputi sama emosi dalam hidup kita. Baik itu emosi dalam bentuk kemarahan, baik itu emosi dalam bentuk kesedihan, baik itu emosi dalam bentuk kekecewaan dan lain sebagainya. Tapi senyumannya yang lembut itu menjadi kekuatan buat kita semua hari-hari ini. Suaranya lembut berkata bahwa jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan kekuatanmu sendiri, tapi lewat hikmat Tuhan itu membawakan kepada kita satu damai sejahtera, satu ketenangan, satu kekuatan, satu pengharapan, satu kekuatan yang baru, satu dasar. Tuhan itu baik kok. Sekalipun yang kita hadapi gak baik, Tuhan itu baik kok. Sekalipun yang kita hadapi itu sakit sekali, tapi Dia sayang sama kita. Di tempat ini kami percaya, kami butuh Roh Kudus-Mu untuk supaya kami bisa menyerap firman Tuhan dengan maksimal. Kami butuh Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami mendalami, merenungkan firman Tuhan, mengikuti dengan rela, mengikuti didikan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami dipenuhi oleh hikmat dari sorgawi, sehingga kami dalam hidup ini bukan kami yang mengendalikan hidup kami, namun aku hidup tetapi aku hidup di dalam Tuhan, Tuhan yang hidup dalamku, sehingga kami dengan rela dan ikhlas memberikan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya bahwa di dalam tangan Tuhan apapun yang kau kerjakan, Tuhan pasti mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang terbatas, hamba-Mu yang terbatas dan firman-Mu yang tidak terbatas ini kami percaya. Roh Kudus-Mu masuk dalam hidup kami menyempurnakan semuanya itu. Kami berdoa bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak
supaya di mana gerejamu berada dipenuhi oleh orang-orang yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua gereja hamba Tuhan dan keluarga bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia, orang-orang sekitar kami bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk kami bergereja, untuk Engkau percayakan kami untuk menggembalakannya, itu gereja Blessing in the Spirit. Kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu, baik itu persembahan, perpuluhan diakonia, ucapan syukur dan lain sebagainya. Supaya Tuhan memberkati mereka semua, supaya Tuhan menerima persembahan mereka seperti persembahan Habel. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kuliah, dalam perjodohan, dan semuanya sampai kepada anak cucu. Kiranya kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai. Mari saudara, sama-sama kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia akan datang kedua kalinya, menjemput gereja dan jemaat dan umatnya berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menuntun, memimpin dan menginsafkan kita, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami, tetapi lepaskanlah kami daripada, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kuasa-Mu, Yesus. Ku dimampukan. Luar biasa.